Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyar a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Firman Allah dalam surat Fussilat ayat 19-20. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja Anda berada, pertama kali marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Salawat dan salam sama-sama pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa di mana saja Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menyampaikan nasihat agama yang berdasarkan firman Allah tadi sebagai judul ceramah agama kita pada hari ini adalah 3 macam saksi di akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman Allah tadi sudah dijelaskan. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Surat Fussilat ayat 19-20. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam firman Allah dalam surat Fussilat yang ayat 20 ini ada 3 macam saksi di akhirat nantinya kalau kita sudah meninggal dunia. Yang perlu kita sadari adalah saksi yang berada di akhirat tidaklah sama dengan saksi ketika kita menghadapi suatu perkara atau persidangan di pengadilan yang ada di atas dunia ini. Kenapa demikian? Karena saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipermainkan bagaimanapun caranya. Beda dengan saksi yang ada di atas dunia ini. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ketiga saksi yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya ini perlu kita simak bersama. Semoga ketiga macam saksi ini dapat menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa di mana saja Anda berada, mari kita perhatikan firman Allah yang dalam surat Fussilat ini ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza ma ja'uha syahida alaihim
sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Apabila sampai kita di pengadilan Allah, maka kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita akan disidang tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang kita lakukan selama kita hidup di atas dunia ini. Ketika itu yang akan menjadi saksi untuk diri kita masing-masing. Yang pertama kata Allah adalah sam'uhum, pendengaran mereka. Apa itu pendengaran? Yaitu telinga. Jadi telinga yang kita miliki ini adalah untuk menjadi saksi bagi diri kita masing-masing nantinya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, telinga yang kita miliki pada diri kita masing-masing, marilah kita berusaha bersama untuk mendengarkan pendengaran-pendengaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendengarkan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tidak mendengarkan telinga kita ini kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendengarkan telinga kita ini kepada pendengaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, suka kita mendengarkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya telinga kita ini akan menjadi saksi untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, mari kita dengarkan telinga kita ini kepada pendengaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun saksi yang kedua kata Allah adalah wa absaruhum, dan penglihatan mereka. Apa itu penglihatan? Yaitu mata. Jadi mata yang kita miliki ini juga akan menjadi saksi nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari semua, para pemirsa di mana saja Anda berada, mari kita berusaha bersama untuk memperlihatkan mata kita ini. Kita lihatkanlah kepada penglihatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka kita melihatkan mata kita ini kepada penglihatan atau perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, karena mata yang kita miliki ini nanti akan menjadi saksi untuk diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun saksi yang ketiga kata Allah adalah wajuluduhum, dan kulit mereka. Kulit berarti kulit yang kita miliki ini, pembalut tubuh kita masing-masing, juga akan menjadi saksi untuk diri kita masing-masing atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di atas dunia ini.
Dan ingat kaum muslimin yang berbahagia, kulit kita ini selalu ikut kemanapun kita pergi. Apapun yang kita lakukan selama kita hidup di atas dunia ini, kulit tetap ikut serta. Jadi kulit kita ini selalu mengetahui apapun yang kita lakukan. Makanya kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, marilah kita bawa kulit kita ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu ya'malun, dan kulit kita ini mengetahui apa-apa yang kita lakukan selama kita hidup di atas dunia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 macam saksi yang dikatakan Allah dalam surat Fusilat ayat 20 ini, dan supaya ketiga saksi ini menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya ketiga saksi ini bisa untuk menyelamatkan diri kita dari azab Allah, memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Tugas kita sekarang ini adalah selama kita hidup di atas dunia ini, mari kita bersama-sama untuk membawa ketiga saksi ini, melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita membawa ketiga saksi yang ada dalam tubuh kita ini, yang ada pada diri kita masing-masing, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nasihat agama ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan pada umumnya untuk kita semua. Semoga dapat kita renungkan demi untuk keselamatan diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.